Hola, salam Just Talk. Selamat siang menjelang sore. Gue mau posting dua video. Sekarang video ini, habis itu video tentang update Nation League dan juga cedera-cederanya, konsekuensinya gimana. Oke, kenapa gue langsung beruntun? Karena gue ntar mau main bola. Jadi setengah empat gue harus jalan. Sebelum setengah empat sudah ada dua video. Kalian bisa lihat. Oke, kali ini gue bahas. Kalian bisa baca judulnya Gary Lineker kebakaran jenggot. Maksudnya apa? Untuk yang nggak punya Twitter atau tidak follow gue di Twitter, atau mungkin follow gue tidak baca. Jadi kemarin pas Inggris main, di mana gue nonton, kalah 2-0. Tapi bukan masalah kalahnya aja. Kalian tahu kalau gue nggak begitu peduli dengan skor. Kalau kita baca data, oke, Inggris luar biasa, shot berapa kali bla bla, tapi sekarang ada data yang lebih keren lagi. Dilihat big chance-nya berapa. Oke, dari berapa belas shot, 17 atau berapa shots, big chance cuma satu. Artinya shootingnya itu nothing, nggak ada artinya, atau keblok atau salah atau apa, pokoknya nggak berbahaya lah. Oke, jadi kalau di live score kan nggak ada. Gue ada beberapa site yang di situ ditunjukkan big chance-nya itu berapa. Salah satu StatZone, tapi StatZone cuma bahas Liga Inggris sekarang. Nah, itu cuma satu. Itu pun nggak cukup. That's why gua harus bilang sama kalian, kan harus hati-hati dengan tar. Lu harus nonton, which I did. Babak pertama layak ketinggalan, Kane dapat setengah-setengah peluang. Babak kedua Belgia lebih parkir bis, dapat bola langsung counter, bukan pegang bola bangun serangan. Ya Inggris ya gitu, mutar. Dan Grealish ini emang salah satu pemain yang gue pantau lah kasarnya. Kalau tahun lalu Madison, karena orang bilang keluar Madison hebat bla 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 bla. Grealish ini gue pantau, dan dari tahun lalu gue lihat dia sampai sekarang. Orang kan lihat, wah Aston Villa ngalahin Arsenal, bantai Liverpool bla 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 bla, tapi orang nggak bahas kalau apa namanya, kalah 0-3 lawan Leeds. Dan kita tahu, udah gue jelaskan, musim pendek, tim besar tidak perform, dan lain-lainnya, sehingga banyak sekali skor ajaib. Kalian cek deh, terakhir gue lihat di Twitter, kalau nggak salah, banyak banget lah skor yang ajaib itu. Karena ya Big Five tidak perform, dan ditambah itu pemain intinya itu banyak yang cedera, terutama Liverpool. Tapi nanti kita bahas di Nation League. Jadi kalau pemain lu cedera keluar masuk terus, ya susah juga lu perform stabil. Kecuali untuk tim yang kedalaman squadnya tidak bagus. Nah, jadi kembali lagi Lineker tweet Grealish, wah luar biasa, pemain bola yang keren bla bla bla. Gue balas, skillful, oke, gue akui itu skillful, tapi nggak punya visi. Skillful, no vision. Itu doang. Ini kan beda pendapat. Dibalas sama dia sarkas. Oke. Dibalas sarkas, another expert. Expert lainnya dengan mata ke icon mata ke atas. Oke. Dan inilah kenapa gue tweet ini gue pin di Twitter gue. Lu bisa cek di pin Twitter di bio gue. Karena biar kalian bisa lihat, di Inggris itu nggak kalah banyak kardusnya. Ngerti nggak? Nggak kalah banyak kardusnya sama di kita. Banyak sekali domba-dombanya dia nge-like pendapat itu, nada 1000 berapa, 1500-an kalau nggak salah. Dan itu akan bertambah mungkin sampai 2000-an. Jadi cuma like doang, jadi gue nggak terganggu sama sekali. Tapi ada beberapa awal-awal gue baca, banyak juga yang dukung gue, yang bilang you're right bla bla. Bahkan ada yang bilang akhirnya ada orang yang berani mengeluarkan opini. Nah terus apa namanya, ada yang mempertanyakan dia kasih pendapatnya, so emang dia nggak boleh kasih pendapatnya Gary. Ini kan cuma sekedar pendapat. Baik yang bilang gitu, ini sekedar pendapat, kenapa dia tersinggung gitu loh. Emang dia sehebat apa dalam jadi pandit? Bahwa dia ngetop sebagai pemain bola, ya gue akui. Oke. Lu lihat,
Orang-orang itu juga yang bilang Wilshere pemain hebat, pemain berbakat, akan bawa timnas Inggris juara dunia. Lingard, pemain hebat, bla bla bla. Ramsey, pemain hebat, bla 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 bla. Iwobi, Welbeck, ya itu pundit-pundit itu juga, pundit-pundit di Inggris juga, fans kardus itu juga yang merasa bahwa ini pemain hebat. Makanya harga Iwobi itu melembung ke 40 juta, dibeli sama Everton. Kepintaran. Lu kalau ngikutin gue, zaman gue siaran Liga Inggris di beIN, Net Soccer, bla bla bla, TVRI dan lain-lainnya, gue udah bilang itu bukan pendapat gue sekarang. Udah bertahun-tahun yang lalu gue bilang, ini pemain biasa banget, mediocre. Tapi kan gue dihajar terus karena media Inggris mengatakan bahwa mereka hebat, diambil alih sama kardus-kardus kita. Baru sekarang setelah berapa tahun terbukti bahwa gue bener. Sesimpel itu. Terutama Iwobi, dibeli 40 juta itu murni karena Liga Inggris, karena pendapat expert yang hebat itu di Inggris. Gue tidak pernah bilang gue lebih hebat, tapi gue bilang apa yang gue katakan dulu, dan itu dengan banyak pemain 90% gue bener. Banyak yang flop, yang gue bilang flop dan bener-bener flop. Kita tidak bicara selevel Ashley Young yang flop karena memang sudah tua, karirnya menurun. Di masa mudanya Ashley Young keren banget, ya kan? Tapi kita bicara pemain yang sampai detik ini masih dalam usia produktif, yang 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 cuman ngetop di media lah, yang prestasinya nggak ada. Dan masih inget juga Vardy lah. Vardy itu di klubnya bagus pada saat dia jadi juara. Habis itu kan ya so-so aja bagusnya, di atas mediocre, tapi definitely nggak top. Di timnas pun memang dia cadangan, tapi berapa kali dia dapat peluang, dia nggak punya kontribusi terlalu besar juga. Tapi lu lihat betapa didewa-dewakannya seorang Vardy. Kalau Vardy lawan tim parkir bis, lain cerita. Sekarang kita lihat untuk orang penggemar Liga Inggris, termasuk gue. Liga Inggris itu tahun 80-an, tim-tim yang mediocre sekarang, Aston Villa, ayam sayur, Everton, itu ngetop tahun 80-an. At least bisa bersaing lah di Eropa. Habis itu kan menurun, ya kan? Kan performanya begini. Habis itu bener-bener Aston Villa bahkan cedera, nggak bangkit lagi sampai sekarang, kecuali Big Five. Liverpool pun 92.000 nothing. Jangan lupa 30 tahun baru sekarang juara loh. Berkat siapa? Berkat Klopp. Dan orang lupa bahwa sebagian besar duit yang keluar untuk pemain-pemain mahal gaji tinggi itu duit luar semua, bukan duit Inggris. Orang lupa kenapa wasit Inggris nggak dipakai di Piala Dunia terakhir, dan sampai sekarang terbukti banyak katroknya. Orang lupa bahwa permainan strategi sistem yang hebat itu dibawa oleh pelatih luar, bukan pelatih Inggris. Kita nggak bicara trofi dan lain-lain ya, kita bicara sistem. Pochettino lah, Pep, Klopp, Ange, Mourinho. Kalau untuk fansnya Mourinho yang suka parkir bis, mereka kan membawa sebuah sistem atau angin segar terhadap Liga Inggris. Jadi liga dan klubnya itu ngetop sekarang 5 tahun terakhir. Itu bukan karena pemain Inggrisnya. Pemain Inggrisnya di klub besar, lu hitunglah, bisa dihitung pakai satu jari nih. Ada berapa pemain starternya ya? Ada berapa? Liverpool lah yang 3 tahun ini merajalela di mana-mana. Siapa? Gomez cadangan, Alexander-Arnold, Henderson. Terus siapa lagi?
Ngerti nggak? Dan eh apa namanya? Tapi fans-fans Inggris termasuk banyak pundit-punditnya merasa mereka itu luar biasa. Karena liganya bagus, klubnya bagus, 5 tahun terakhir, 10 tahun terakhir lah. Seolah-olah timnasnya bagus. Timnasnya itu prestasinya apa? 30 tahun terakhir, jangan cuma lihat kemarin doang di Piala Dunia pas lewat jalur belakang, apa namanya, masuk semifinal. Kan biasa aja, nggak ada, nyaris nggak ada. Juara dunia, oke, tahun berapa? 66 kalau nggak salah, 60 tahun yang lalu, atau hampir 60 tahun yang lalu. Itu yang mau dibanggain, ngerti nggak? Jadi jangan terbuai. Kalau lu suka Liga Inggris, gue juga. Lu punya klub favorit, gue juga. Tapi lu harus sadar, beda dengan timnasnya. Timnasnya nggak jelek, tapi dibilang top masih jauh. Nah, cuman pundit-pundit dan para fansnya ini kan suka lebay. Dibilang gue nggak ngerti bola lah, bla bla. Gue tambah ketawa aja. Orang bilang, coach blok, ngapain gue blok? Justru gue pin biar kalian bisa ngelihat betapa kardusnya fans-fans Inggris. Dikasih contoh pas Grealish kasih apa namanya punya visi. Gue lihat dia main tahun lalu. Begitu egois ini orang. Sering kali bahkan kemarin lawan Belgia kehilangan bola, nggak punya visi, nggak ada apa-apa. Hanya ngelihat beberapa action yang bagus dibilang, oh ini pemain top bisa kasih bla 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 bla. Pemain top Inggris untuk gue ya, itu Rashford, Harry Kane, Henderson, siapa lagi? Alexander Arnold. Kalau mereka fit semua ya. Greenwood itu untuk gue calon top kalau arahnya bener. Sterling bagus. Sisanya jadi setengahnya mungkin top bagus, setengahnya biasa banget. Lihat aja pemain-pemainnya. Jadi maka dari itu gue bilang jangan terlalu terbuai dengan data. Data itu tidak bisa lu lihat kapan dia salah mengambil keputusan, kapan dia salah passing. Keputusan mungkin gak jelek, tapi ada yang lebih bagus. Itu lu tidak lihat di data. Oke? Thanks for watching.